Masih nyaman. Ini jatuhnya kalau kata Ranger Mas, wah nggak terimaan nih. Gak terimaan, benar Karena sih. masih mau pakai draft yang sama. Karena mereka sebenarnya tadi udah owning banget. Bener aja. 100% pick yang sama seperti di game yang ketiga. Ganda juga sama gak sih? Nah, misplay. Rata-rata sama. Misplay yang tadi kita Iya. bakal ganti rugi total dengan kali ini. Tapi ini menarik banget sih dari RRQ ya. Karena ini Ngebal, ini namanya range ngebal. point- Iya ngebal. Mereka gak takut, mereka gak gentar. Ya biasanya orang kalau misalnya udah pakai satu hero mereka kalah, mereka bakal ganti. Tapi Betul. enggak untuk RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan setup line up yang sama juga. Iya. Ditambah dengan sepertinya agresivitas mau lebih diamankan karena sebelumnya di game yang ketiga mereka kalah dari segi rumput. Jadi rumput di sini akan menjadi jawaban di game yang keempat. Rumput yang bergoyang atau rumput yang mematikan. Semak-semak selalu menjadi salah satu tempat yang berbahaya. Cakep. Waduh, Kirain pantun. Iya benar sih yang dibilang sama Cakep. Evin. Kalau kata Ranger Mas tuh, Ranger Mas langsung nengok tuh. Aduh. Pas banget Say lagi hi dulu dong. kameranya. Tenis outdoor Senayan itu. halo yang tidak tenis outdoor Senayan. Oh ini suara kita kan di sana Iya, ya? dengeran di sana. Halo kakak, terima kasih sudah mendukung Kasih tim tau dong Ji, Indonesia. ruangan aku di bawah gitu. Enggak, jangan gitu dong. Oh jangan. Oke, ini dia. Masih menjadi match point, semoga tidak ada game yang kelima. Oke. Dan tentunya kita akan terbang menuju tak terbatas untuk tim RRQ OC. Mampukah mendapatkan game yang kali ini, David? Ya, atau bahkan dari tim Falcon yang akan lagi-lagi memberikan batu sandungan di game yang keempat, nggak ada yang tahu. So, kembali kepada eksekusi dari masing-masing pemain dan dukungan dari para penonton pastinya ada di rumah. Saatnya Indonesia. Saatnya Indonesia kumenangkan di kolom komentar karena mereka semua sobat Mobile Legends yang berada di dari tenis indoor Senayan dan tenis outdoor Senayan juga mendukung tim Indonesia. Jadi buat yang di rumah jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dan juga ingat ini adalah salah satu cara agar nantinya RRQ OC bisa membawa gamenya dengan 3 poin. Karena semenjak di game yang pertama dan game yang kedua, serangan ofensif di awal game bisa menjadi sebuah jawaban. Catatan penting juga untuk setup di area turtle. Ini first blood dari Falcon tinggi banget, jadi mereka harus memperhatikan bagaimana skenario terburuk ketika mereka first blood setidaknya menukarkan dengan satu turtle. Dan bahkan satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan di mana first blood win rate yang didapatkan Falcon masih terlalu tinggi. Dan bahkan cuma dari semua semua game yang dia pertandingkan, cuma satu doang yang dia nggak berhasil mendapatkan satu buah first bloodnya. Dan ingat Albert seorang diri di depan sana tidak boleh langsung masuk ke dalam karena bisa langsung di burst down oleh para pemain dari tim Falcon. Dengan ada decimet, Albert darah putihnya itu bukan untuk absorb tapi untuk damage. Nah ya, dari 18 game ya, Falcon sejauh ini masih bisa mendapatkan first blood. Tapi kalau kita ngelihat ke arah 2 menit yang pertama, belum ada tindakan agresif yang mau mereka lakukan. Kalau kita ngomongin ke arah X-Lane, juga pergerakan dari R7 dan Yellowcard ini cukup terpencar ya. Mereka nggak bakal ngadu ke arah fightingnya atau individual fight. Tapi mereka bakal coba untuk benerin landingnya dan ikut ke arah team fight kalau misalnya terjadi. Dan begitu pula untuk Skylar dan juga Zipex. Meanwhile, Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai terlihat. Mengadu objektif retribution kembali antara Ken dan juga Albert kali ini tidak mau kalah. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka dengan cukup sigap langsung melakukan cover. Tapi Albert sudah mulai terlebih dahulu bersama dengan para pemain RRQ sudah play. Zeden from Bogor kembali menyelamatkan dan first blood-nya dipatahkan oleh tim RRQ OC. First blood by Infinite. RRQ OC berhasil mendapatkan dan mereka harus kehilangan satu playernya. Yellow Flash menunggangi R7 dan tidak bisa lagi ngedes menuju ke arah baseline. Iya, cuma nggak apa-apa loh. Mereka dapat first blood, mereka juga dapetin ke arah Turtle yang pastinya dari segi goldnya mereka akan cukup mendominasi meskipun memang belum terlalu jauh di menit-menit awal, bro. Iya, tapi aku fokus banget sama satu tough boots dari Justin. Karena mau bagaimanapun sebagai mid laner, dia lebih mementingkan agar dia tidak terkena efek stun yang begitu lama dari Finn. Untuk mengurangi bagaimana sisi power dengan kurun waktu 30% dan untuk sekarang bagaimana Albert menjadi player di urutan ketiga yang menyentuh ke angka 200 poin kill di dalam M Series. Wah, bersama Ciku guys dan juga Oheb pastinya ya untuk urutan pertama dan urutan kedua. Tapi ini prestasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Albert, menandakan memang sebagai seorang jungler dia punya sense untuk melakukan eksekusi dengan begitu baik juga. Iya, apalagi ketika menggunakan hero-hero assassin yang mungkin sampai saat ini masih belum dimainkan oleh Albert. Dan untuk sekarang sekalipun kita melihat lagi dan lagi Order Brilliance yang akan menjadi pilihan atau opsi dari sosok Justin ketika dia mengambil satu buah air. Udah mulai sadar dengan pergerakan yang cukup berbahaya, tapi Skylar akan melakukan decoy. Tapi Simex masih mau lebih. Flicker telah digunakan dan bahkan Skylar akan menjadi satu buah korban tambahan dengan ada Decimet. Iron Hook yang on point dari Naomi ini benar-benar menakutkan banget. Dan mungkin
ini akan menjadi salah satu sosok yang harus dihindari oleh tim RRQ Hoshi ketika di pick off. Bahkan kalau all in terhadap Naomi itu ada keluar bisa menjadi sebuah jawaban. Iya, masalah memang kalah dari segi kuantitas ya kalau kita ngomongin fight yang baru aja terjadi di area bottom lane. Dan pergerakan dari seorang Skylar memang udah bagus, tapi StipX juga punya efek dash yang pastinya akan mempercepat dari pergerakannya. Dan bahkan untuk area bottom turretnya ini bakal jadi bahaya besar untuk RRQ karena kita masih ada di bawah 5 menit yang pertama. Platingan gold berarti udah diamankan oleh tim Falcon. Ditambah lagi dengan adanya keuntungan satu buah atau strike dimiliki dari seorang Zipex ini cukup berbahaya juga nantinya. Dan bahkan para pemain dari tim Falcon mereka mengungguli dengan 1100 gold. Mengadu retribution kembali yang akan coba didapatkan oleh pemain dari tim RRQ. Aman! Berhasil mendapatkan satu buah retribution sangat tepat. Jessica di start point, tapi lihat Skylar free hit untuk melakukan satu buah point kill yang sangat manis. Double kill from Albert, berhasil mendapatkan retribution, berhasil mendapatkan double kill, cuan for life. Cuan for life, 3 ditukar 2, tambah lagi turtle-nya masih benar-benar diamankan oleh RRQ. Tren yang positif dari game yang pertama, mereka selalu dapetin ke arah objektif besar. Ya tinggal gimana caranya untuk menggendong Skylar juga agar early-nya tidak begitu fall off. Karena mau bagaimanapun dengan plating yang diamankan oleh Ken dan juga Zipex, di awal game mereka sudah mendapatkan individual gold yang begitu manis. Dan untuk sekarang dengan perbedaan gold 100 saja sebenarnya bisa kesusul sama RRQ Hoshi. Bahkan RRQ Hoshi bisa lebih mengungguli karena Turtle dan juga point kill 2-3. Tapi untuk sekarang lihat Albert kembali lagi mengamankan sebuah objektif dan sebenarnya akan menekan ke arah Zipex untuk memberikan tekanan juga kepada Skylar dan menuntut Skylar untuk memberikan sebuah push ke area bottom lane. Untuk Skylar sendiri dia akan menuju kepada satu buah golden staff karena secepat mungkin dia menginginkan kombinasi damage dari Demon Hunter Sword dan juga golden yang lebih panggilan. Albert Bob is back kali ini berani mengadu retribution karena salah satu jungler yang benar-benar tidak takut untuk mengadu retribution. Beberapa 5 season belakangan ini itu Albert. Albert menjadi salah satu secara kalkulasi kita ya. Iya. Untuk based on 5 history MPL belakangan ini, Albert tuh salah satu jungler yang tidak kenal takut. Iya. Betul, dan itu membuahkan hasil banget ya kalau kita lihat emang trennya bagus banget ngomongin objektif ke arah turtle ataupun nanti ke arah jungle-nya. Dan Zipex bersama seorang Naomi, ini dari tadi selalu nge-press ke arah Skylar-nya ya, dipastikan supaya Skylar-nya nggak dapetin makanan, bahkan supaya bisa dapetin outer turretnya terlebih dahulu. Dan sayangnya belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ kalau ngomongin ke arah turret. Yes. Dan bahkan lihat Albert sudah langsung menuju ke arah Falcon untuk mencoba mendapatkan objektif gaming kembali terhadap turtle yang mereka miliki. Ditutup pergerakan di arah jungle dan di sungainya di Albert. Tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Naomi yang sebagai tanker Shatner. Dia bahkan berjalan di arah belakang karena itu badannya. Bukan dia badan untuk menjadi lipat kali ini, tapi dia bisa membuka satu buah Albert dan langsung ada pelarian. Tercancel begitu saja, tidak ada retribution. Tidak ada adu retribution, tapi Albert langsung ditumbangkan dengan instant pick off yang dimiliki dari Team Falcon. Mundur ke arah belakang, Ken akan ditumbangkan. Dan para pemain dari Team Falcon mereka tetap bisa mendapatkan clay di sana. Tidak ada coverisasi, membuat seorang clay tidak bisa selamat dan bahkan Justin masih memiliki satu buah flicker ke arah belakang. Backline dari tim RRQ Hoshi kali ini tidak bisa dibendung lagi karena Skylar tadi belum sempat join Profesor Nevin. Iya, 3 pemain harus dihilangkan hanya ditukarkan dengan seorang Ken saja. Memang menuju ke area jungler tapi tetap kerugian besar. Kali ini diterima oleh RRQ Hoshi. Belum ada turret juga sama sekali dan bisa dibilang pertukarannya kali ini minim banget. Berbeda dengan game-game sebelumnya dan Falcon bahkan mendapatkan 1.700 keunggulan kok. Iya, bagaimana tidak dengan Turtle yang diamankan apalagi point kill yang lebih dominan walaupun hampir perfect Turtle sebenarnya untuk RRQ Hoshi. Tapi untuk sekarang di menit yang ke-7 yang perlu diperhatikan adalah Zipex. Dia tidak memiliki lagi flicker karena tadi sempat di zone out oleh R7. R7 udah selesai dengan Blade Armor. Jadi ini dia, kembali ke tugasnya R7. Langsung zone out, bagaimana kehadiran dari Zipex agar Zipex tidak bisa join team fight dengan adanya Blade Armor dan juga damage reflection yang begitu tinggi dari Phantom yang sedari tadi belum dibuka oleh R7. Sehingga Naomi setidaknya sudah membuang satu buah ultimate-nya untuk menuju Oh kepada my god, Tyrannus! Langsung di only Justin to take down. Ken mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah depan, tapi Skylar bakal coba bisa dibilang karena dia low plan. Coba untuk menunggangi Skylar, karena Skylar kalau masuk lagi dengan Betom mirroring match-nya, dia ke dalam itu akan menjadi masalah untuk seorang Skylar. Oke, R7 udah mulai menarik juga di bagian bottom lane untuk bisa ngedapetin atau meruntuhkan satu outer turret terlebih dahulu. Dan mid lane-nya dari Falcon memang udah mulai terkikis nih perlahan tapi pasti. Tapi tetap membutuhkan resource yang banyak banget. Kita lihat gimana caranya masuk ke Justin aja, mereka butuh 4 pemain di sana. Jadi memang nggak semudah itu untuk bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini. Ya, ditambah untuk sekarang setup menuju ke area Lord ini sangat penting sekali. Sehingga metode pick off yang mungkin akan dimunculkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi juga masih
bisa untuk membuka skema permainan agar mereka mendapatkan keuntungan di area dari Lordnya. Mau bagaimanapun snowball yang didapatkan atau pick yang didapatkan bisa mengungguli dari segi kuantitas sehingga nanti damage-nya akan cukup menuju kepada Falcon. Snowballing akan terlihat dari Lord seperti ini. Dengan Lord, siapa yang akan mendapatkannya? Ada bahkan Justin, bakal coba di all in, lantaran melihat transfer Finn. Berkala belakang, immortality-nya hilang. Tapi lihat Skylar! Blessing to it! Mencoba untuk mengaca, mencoba berjuang Star Zipper. Sebelum tumbangkan dan double kill from X7. Berhasil membuat tim RRQ mengungguli dari segi kuantitas. Bahkan Skylar mencoba untuk mendapatkan seorang Yellow Flash. Beta Mirror ini sekarang belakang mencoba diselamatkan. No DC man. Kali ini dikeluarkan oleh seorang Ken karena masih ditahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan R7 masih sempat-sempatnya untuk mendapatkan satu buah purple buff yang diberikan dari seorang Ken. Pencurian purple buff, diam-diam R7 jangan mencuri, tapi tidak didengarkan dan langsung diamankan purple buff-nya. Ya, ditambah untuk sekarang levelnya bakal diungguli oleh Albert di level ke-12. Jadi retribution damage-nya akan lebih tinggi. Sementara harus lebih berhati-hati juga karena untuk R7 dia udah gak punya lagi Vengeance Spell. Dan untuk sekarang ini dia setupnya. Iron Raids kali ini nampaknya berhasil di cancel. Udah mulai angkat. Ketek tapi lihat dari para pemain dari tim Falcon. Masuk dan retribution mendapatkan oleh seorang Ken. Berhasil mendapatkan satu buah poin ke atas R7 juga dengan tidak adanya satu buah tembakan dengan Vengeance. R7 tumbang, Finn tumbang, mereka harus disengage. Mereka dapetin Lord dan mereka tidak boleh tumbang. Bahkan satu orang lagi pun. RRQ Aussie. Wih, ini udah mulai berada di dalam ujung tanduknya. Skylar dan ada bahkan yang lihat gak? Tadi itu Mortal Coil-nya pas banget. Jadi Albert tuh gak bisa retribution. Gara-gara Ken-nya itu sedikit ngasih efek knock up. Selalu dia lakukan itu. Selalu dia lakukan berkali-kali dan retribution-nya sangat on point sekali. Walaupun kita bisa melihat di sini Ken gak begitu tanky sebagai satu sosok jungler. Tapi setidaknya dia punya item defense untuk bertahan dari serangannya seorang Clay. Untuk sementara doang. Untuk sementara doang, tapi mau bagaimanapun dia lebih fokus sama Hunter Strike-nya. Dan untuk sekarang Zipix yang harus diperhatikan ini damage-nya bener-bener sakit banget. Karena udah selesai juga dengan Hunter Strike, penetrasinya cukup, Finn bahkan bisa di-instan loh sama dia. Iya, tadi Finnnya coba untuk masuk ke bagian belakang, tapi kayak bakal jadi hal yang sulit. Berbeda kalau misalnya kita ngomongin Clay yang coba jump in ke area backliner, mungkin masih ada sedikit escape tools dengan Order Brilliance, ditambah lagi dia masih bisa memberikan damage yang cukup banyak. Hanya ada 3 base turret yang tersisa kali ini untuk RRQ Hoshi. Falcon semakin dekat menuju ke area base ini berarti akan semakin berbahaya. Karena kalau kita ngomongin ke arah goldnya aja udah kembali ke angka 4.000 perbedaan. Wow, 4.000 gold yang menjadi bisa dibilang titik pembeda bagaimana teman-teman dari Falcon mengungguli skenario game kali ini. Dan lagi-lagi ini dia yang sempat aku bahas di awal, bahkan sebelum game berjalan. Rumput, ini penting banget di game kali ini. Jadi siapapun yang pegang kendali rumput, siapapun yang pegang kendali dari setupnya tentu akan lebih diunggulkan. Apalagi ketika nanti Naomi akan memegang rumput yang benar-benar penting. Seperti spot yang dekat di area river atau bahkan yang mungkin tidak terdeteksi sekalipun di area dari jungle milik RRQ Hoshi. Dan di sini para pemain tim Falcon, mereka juga tidak ada yang coba split push kecuali seorang Ken. Karena Ken bisa bertahan seorang diri, Ken bakal bisa di follow up. Sedangkan dari seorang Zipas dan juga Justin berkumpul bersama dengan seorang Naomi bertigaan untuk bisa meng-all-in. Dari segi itemnya, untuk meng-all-in seorang Albert itu agak cukup berat soalnya sekarang. Dan ditambah dengan Yellow Flash yang udah punya Immortal, gimana gak pede coba buat sekarang. Oh, Skylar! Jackpot yang didapatkan terhadap seorang Nami ini langsung ditumbangkan dan bakal coba di all-in begitu saja, David. Ya, sini bakal cukup berbahaya pastinya dengan satu inisiasi menghilangkan satu pemain penting dari RRQ. Ditambah lagi minion wave-nya akan segera masuk. Base turret bisa aja hilang dari tangan teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi untuk saat ini pembalasan akan segera dilakukan. R7 tertarik lagi dengan satu Rider Hook. Membuat R7 harus tumbang bahkan dan juga disusul oleh seorang Finn yang memecahkan Immortalnya. Justin dalam bahaya besar tapi Albert terlalu jauh untuk bisa menjangkau ke bagian belakang dari seorang Justin. Bahaya besar karena hanya 2 pemain saja yang tersisa. Ini bencana untuk tim RRQ Aussie. Ada Skylar, masih ada kesempatan untuk melakukan blessing dan clear minion yang dimiliki. Tapi lihat, untungnya dengan sikap melakukan satu Order Billions. Karena kalau tidak, Clay juga akan menjadi sebuah jawaban point kill dari Falcon untuk melakukan free Lord di menit yang ke-13. Oh, dan masih ada satu tarikan lagi. Bloody Heart kembali dikeluarkan. Albert masih coba untuk bertahan mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan disengage. Distraction dilakukan. Tapi Flicker berhasil ditangkap oleh seorang Albert. Tidak bisa fokus menuju ke arah belakang. Tapi sniper Rena Rapati membuat tim Falcon berhasil mendapatkan Lordnya. RRQ Aussie berada di ujung tanduk kali ini. Benar-benar
sulit keadaan yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Iya, mau nggak mau Lordnya harus dilepas kali ini. Terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh tim Falcon. Terlihat bagaimana targeting yang dilakukan oleh seorang Zipex. Selalu on point juga menuju ke arah seorang Skylar yang baru saja mendapatkan Malefic Roar. Tapi tetap penetrasi yang diberikan ini nggak bakal terlalu maksimal dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.800 dan Lordnya akan segera masuk ke area base. Oke, kali ini Lord udah mulai masuk ke arah base. Mereka harus menjaga posisinya yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Menuju ke arah belakang. Justin melakukan distraction. Tapi sekali langsung ada Blazing Duet ke arah Sami melakukan claim dan bahkan damage yang diberikan sangat banyak. Sangat sakit. Tapi sayang sekali di depan sana para pemain dari tim Falcon berhasil melakukan double kill. Ditukar dengan double kill oleh seorang Daniel from Bogor. Setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan satu buah wave lagi di arah tengah. Yellow Flash mencoba untuk menangkap. Distraction yang dilakukan. Berhasil dipecahkan atau tidak. Oh my god. What? Oke. Ada sedikit kendala seperti yang terjadi, namun sayang sekali ketika di tengah-tengah teamfight yang terjadi. Dan itu adalah sebuah split-split yang cukup beresiko terjadi di tengah-tengah skenario dari teamfight kita. Yellow Flash yang sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan belum ada informasi tambahan untuk sekarang. Oke. Kali ini Cukup deg-degan. cukup deg-degan. Itu benar-benar kita sudah berada di ujung tanduk dan lihat bahkan fans dari Myanmar atau official team dari satu buah tim Falcon. Halo guys from Myanmar dan ini yang berada di luar. Wah. Halo yang berada di tenis outdoor Senayan, jangan mau kalah, minta tepuk tangannya dong yang di sana. Wah, Luar biasa juga yang sedang menonton di tenis outdoor Senayan dan bahkan di tenis indoor Senayan juga sedang dalam keadaan tegang, sedang dalam keadaan yang cukup dibilang deg-degan karena ini merupakan match point sebenarnya Iya. bagi RRQ Hoshi. Satu kemenangan lagi mereka akan lolos ke babak selanjutnya. bahkan ini dia kita lihat tadi Zipex juga sempat sampai mengangkat tangannya. Kita udah tahu apa yang terjadi. Yap. Dan ini juga tentunya keputusan pos juga udah berada di tangan dari Rivi. Iya, kita serahkan semuanya kepada referee pastinya. Tapi kalau melihat sejauh ini perjalanan yang dilangsungkan oleh RRQ Hoshi, mereka dalam kondisi yang kurang baik sih, kurang optimal. Karena dari segi base turret mereka udah kehilangan 2 base turret. Meanwhile untuk Falcon, mereka bisa ngasih pressure yang gila-gilaan banget dari tadi. Oh, enak lo nonton berdua. Oh, hashtagnya bagus, hashtagnya bagus. Iya. Hashtagnya bagus. Oh, hashtagnya. Dan ini dia para Kingdom yang luar biasa yang selalu memberikan lantunan lagunya, yel-yelnya. Ya, sebenarnya. Sampai apal saya, Pak. Iya, saya juga, Pak. Jangan menyerah, Kingdom masih semangat untuk mendukung. Walaupun ada beberapa yang mungkin belum bisa hadir karena terlalu pagi untuk pertandingan yang pertama hari ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya menunggu nanti lagu yang apa kata dunia. Iya, oke, saya tahu itu. Tapi kita langsung lihat back to the land of Dawn. Dengan adanya keuntungan yang dimiliki dari tim Falcon hingga 5.000 dan menuju ke arah 6.000 di menit yang ke-14. Ini tandanya dari Skylar pun untuk menumbangkan player tim Falcon ini cukup berat nih, Vin. Butuh Iya. win of nature gak sih? Iya, ini bakal berat banget sih kalau ngelihat dari RRQ yang kehilangan beberapa item pastinya ya perbedaannya. Ditambah lagi untuk frontline-nya kali ini Albert yang bakal dikembangkan juga pastinya. Kita tahu sendiri dari seorang Vin yang bakal coba untuk nge-set up momentumnya. Tapi untuk yang menerima damage, ini bakal ada di tangan dari seorang Albert. Ini Immortal harusnya jadi jawaban buat Albert. Karena setidaknya dengan banyaknya damage all in yang menuju kepada Albert, dia bisa menimbulkan sedikit serangan balasan dengan menggunakan energy eruption. Dan kalau Immortalnya pecah sekalipun, dia tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Karena Immortal sedikit ke buying time dan bisa menimbulkan serangan balasan dengan Finn sebagai poros utamanya dengan menggunakan Tyrant Revenge. Dan ini yang harus diperlukan atau bisa dibilang diperhatikan oleh late game dari RRQ Hoshi. Immortality. Ini udah mulai masuk menit-menit krusial soalnya. Udah mulai dikeker satu persatu mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Konsel telah didapatkan, Finn menuju ke arah belakang dan bahkan Ken kali ini udah mencoba mengeluarkan Mortal Coil-nya. Informasi telah diberikan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus membersihkan laning terlebih dahulu. Bahkan kalau kalian lihat dengan adanya turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi, tidak ada lagi selain turret di arah bottom lane yang mereka dapatkan. Di atas sudah sekarat banget turretnya. Hanya butuh satu kali bersih dari Dexter untuk bisa ditumbangkan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi gak bisa menggapai itu. Dan ingat, ini masih game satu momen. Ini game masih satu momen karena masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Masih winnable banget buat RRQ Hoshi juga. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi Blazing Duet yang jump in ke arah belakang, apalagi Zipex yang akan menjadikan target utama dia.
ini bisa menjadi sebuah comeback yang luar biasa kalau akan terjadi. Oke, Skylar memancing keributan di garis depan, mencoba untuk mendapatkan satu terus tapi Blondihad langsung menuju ke arah seorang Finn. Immortality-nya pecah, Skylar langsung menaksa ke arah belakang, membuat Yellowflash tidak bisa memberikan sedikit impact damage dan mundur. Para pemain dari tim Anarchy, mereka kehilangan 1 buah poin kill dan Albert tertinggal, mencoba dijemput. Immortality-nya pecah dan Blazing Duet mencoba menyelamatkan Albert dan terpaksa ditumbangkan dengan instan. Tidak bisa diselamatkan kembali, 2 hilang. Terlalu sulit nampaknya untuk bisa menemukan tim Falcon kali ini. Apalagi dengan adanya zoning out dari seorang Yellowflash. Memang beberapa kali momentumnya selalu bisa dapat ke arah Yellowflash. Tapi kalau kita ngomongin damage ini masih nggak cukup. Dan backup dari tim Falcon juga mereka nggak jauh dari sekitar area mid lane. Maka dari itu follow up yang cepat juga diakui oleh tim Falcon kali ini untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi. Dan ada yang sadar nggak itu darah abu-abunya Albert udah banyak banget. Itu udah tinggal banting pedang, dapetin last yang cukup. Immortalnya pecah. Immortalnya pecah ternyata. Oke, Finn bakal di-all-in kembali dan tidak ada immortality kali ini. Oh my god. Damage yang diberikan dari Skylar juga tidak bisa dibendung. Kali ini memilih untuk mundur ke arah belakang. Naomi still survive. Falcon akan team fight dengan 4 versus 5. Falcon akan team fight dengan Lost berada di tubuh mereka. RRQ Hoshi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Melihat dengan 3 wave berdorong secara bersamaan. Finn masih terlalu lama untuk kembali lagi ke Lane of Down. Ya, masih ada waktu sebenarnya, masih ada harapan juga ketika damage dari seorang Skylar-nya bisa menguras perlahan tapi pasti para pemain dari Falcon. Tapi kali ini damage masuk ke arah seorang Clay. Lord yang akan segera masuk juga. Albert mencoba berikan sedikit efek taunya tapi masih seorang Justin. Damage-nya begitu besar, gak bisa tertahankan. Order Brilliance dari Albert harus tumbang kali ini, bahkan dari tim Falcon fokus ke arah base-nya dan menjadi 2 sama. Game 5 is real kali ini untuk di match yang pertama. Falcon mereset. Falcon membuat game ini menjadi berat untuk tim RRQ Hoshi. Lihat, ini official dari tim Falcon. Mereka tersenyum lebar dan Zipax yang mungkin tadi udah mulai ke-trigger dan para sahabat-sahabat kita dari Myanmar. Tim Falcon langsung mengibarkan bendera mereka. Zipax ditenangkan oleh Justin. Tilting yang terjadi kali ini berhasil diredam. Karena ini dia yang dibutuhkan. Reset. RRQ Hoshi harus reset. Trennya udah mulai berbeda. Ya makanya aku bilang kan, kalau misalkan kita ngomongin 2 game awal, walaupun kehilangan 1 game di game yang ketiga, trennya masih positif. Karena setidaknya masih ada 2 poin gapnya. Dan untuk